nggak minta sih dia. Pokoknya yang penting semua kebutuhan anak-anak, kebutuhan rumah terpenuhi. Dan aku juga pun janji, iya, eh, itu semua akan aku bantu sampai kamu menemukan seseorang yang bisa menjadi tanggung jawab kamu. Kamu bisa dia menjadi tanggung jawabnya. Ya orang yang bertanggung jawab terhadap dia lah gitu. Berarti abang udah ikhlas bang untuk istri nikah lagi? Kalau marah-marah ke gue, lu matakan tetangga gue, ngapa lu yang marah-marah? Bang, lanjut jawab deh bang. Tuh, ayo jawab bang. Kira rumah tangga saya gimana kira-kira? Gimana? Apa sih maksudnya Di bertanya? balik maksudnya tertawamu gitu, aslinya hancur itu gitu. Saya hanya manusia biasa. Saya hanya berusaha untuk menjalani ini dengan tenang, dengan sabar. Tapi ya ini, mau gimana lagi? Jadi dibawa bercanda aja ya? Iya ada. Biar nggak Kita berdamai dengan keadaan itu dengan cara kita mentertawai masalah kita. Ya kita tertawa, ya Allah, makasih ya Allah untuk ujian ini, ya Allah terima kasih untuk semuanya. Itu aja sih. Gitu. Ya, tapi nggak nyangka masih ada posisi ini ya gue. nggak nyangka. Bang, Ya nggak nyangka. maaf Doain bang aja ya, doain ya, sebelumnya. Abang doain ya. udah kayak maksudnya Abang, udah cara-cara agama gitu belum sih bang? Udah talak gitu bang? aku udah nalak. Oh, talak berapa? Talak berapa sih kalau agama talak 3 kan ya? Oh iya. Nah aku kalau itu baru talaknya, baru ya aku ceraikan kamu gitu. Udah terucap itu. Udah, Tapi sang istri ketika gitu sempat ada kayak nangis gitu. ya itu udah terima. Kita sama-sama nangis. Ya, Berarti prosesnya abang, sebenarnya Abi, proses yang panjang ya. Abi mau ngomong dulu. Ya udah, tadi sekarang abang Abi dulu. Sama saya. Ayo deh. Ya, saya sebagai spiritual Om Bedu yang selama ini memberikan masukan yang terbaik menurut Om Bedu dan kedua belah pihak itu, ya kita cuma bisa mendoakan ya Om Bedu juga harus bangkit. Sekarang kan udah mulai bangkit dari keterpurukan menuju hidup yang lebih baik. Yang melihat begitu. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Jadi kita doain sama-sama teman-teman. Jadi perpisahan ini bukan akhir dari segalanya. Jadi ini solusi terbaik untuk kedua belah pihak. Gitu. Kita doain aja Om Bedu dan istri Mbak Anggi tetap istiqomah, ya tetap mencari ridhonya Allah agar kehidupan mereka maupun di sesudah pernikahan juga berjalan dengan baik. Bang Bedu sering curhat ya sama. Ya bahkan ya curhat lah. Untuk masalah apapun, bahkan aku dikasih amalan harus sholat, tahajud, kemudian baca surah ayat 1000 dinar untuk masalah permasalahan untuk supaya kita bisa lebih diangkat lagi. Supaya kalau kamu ingin kekayaan tanpa batas ya baca ayat itu. Kemudian itu. Kalau untuk masalah rumah tangga ya beberapa kali surat, tapi kan ya keputusan tetap ada di tangan saya. Beliau hanya bisa memediasi, mau kasih tahu bahwa perceraian itu nggak bagus, pastikan lagi, pastikan lagi, ya sampai sudah pada kepastian terakhir dari kami berdua ya sudah. Beliau hanya bisa masih nasihat, semoga di keputusan terbaik, semoga memang perceraian Allah nggak benci, tapi ya itu seperti kata majelis hakim, ya hakim ketua bilang bahwa ya itu makanya keran perceraian dibuka oleh Allah agar kalau rumah tangga isi mudarat ya lebih baik kalian berpisah seperti itu. Memilih untuk memutuskan bercerai apakah sudah melewati dengan cara spiritual kayak misalkan sholat istiqoroh atau Ya, seperti apa? sudah. Ini kan nasihat dari beliau juga, dari abang saya juga. Pastikan dulu gitu. Jadi nggak bisa dia langsung memutuskan untuk bercerai, nggak bisa, karena perceraian itu dibenci sama Allah. Tapi kalau memang isinya dalam rumah tangga itu mudarat, lebih bagus, lebih baik berpisah. Itu sih. Sama Bang Bedu sendiri memang lagi banyak ngisi kajian, lagi ngedalam itu memang lagi cari jawaban itu artinya memang. Betul. Ya, iya lagi memang aku lagi berusaha untuk sekarang gini. Aku lebih coba untuk lagi tidak mengharapkan validasi dari manusia. Aku bukannya aku takabur sombong, bukan. Karena yang aku kejar cuma ridho Allah. Aku bukannya berharap mau manusia mau muji,
kita istighfar karena itu ujian. Manusia menghujat kita pun istighfar karena itu ujian. Jadi kita bisa mungkin gak perlulah mencari penilaian manusia, gak perlu orang menilai kita baik atau jahat atau buruk. Jangan pedulikan itu. Yang harus dipedulikan sekarang adalah apakah Allah ridho dengan apa yang kita lakukan, apakah Allah ridho apa yang kita kerjakan, apakah Allah ridho dengan amal ibadah kita. Itu yang saya kejar. Saya khawatir kita udah capek-capek ibadah ternyata Allah nggak ridho, ya cuma ya sia-sia, nggak beruntung lah kita jadi orang yang rugi, ya kan, kayak gitu lah. Itu yang aku lagi kejar sih sekarang. Bang, mungkin minggu depan akan rencana hadir lagi di persidangan? Aku belum pasti ya, kadang kalau aku sibuk bisa dipaksakan oleh pengacara tim kuasa hukum aku. Jadi masih tentatif ya. Mm-mm. Bang, maaf sebelumnya, apakah mungkin dari IPRIS meminta mungkin untuk bulanannya selalu harus ada? Nggak minta sih dia, pokoknya yang penting semua kebutuhan anak-anak, kebutuhan rumah terpenuhi. Dan aku juga punya janji, iya, itu semua akan aku bantu sampai kamu menemukan seseorang yang bisa menjadi tanggung jawab kamu. Bisa dia menjadi tanggung jawabnya, ya orang yang bertanggung jawab terhadap dia lah gitu. Jadi abang udah ikhlas bang untuk istri nikah lagi? Udah ikhlas. Tapi abang sendiri mungkin nanti akan berencana mungkin ada plan juga gitu nggak sih mungkin untuk belum mempunyai belum saya belum ada rencana mau nikah lagi, belum, karena saya juga kalau nikah kan satu lihat-lihat ya saya siapa sih mau nikah, saya ngurus anak aja harus fokus, apalagi kita ngurus istri yang baru kan, kecuali istrinya mau ngurus anak aku juga, mau ngurus aku juga, baru aku mau gitu ya. berarti ada plan ya bang ya kalau ada yang Belum ada, ya Allah. tapi jadi trauma juga nggak sih? Trauma ada. Berumah tangga itu kan ibadah. Nah, bagaimana caranya supaya ibadah kita ini benar-benar khusyuk? Ya kita kalau bisa, kalau istri ya cari imam yang lebih baik. Kalau saya kalau bisa cari makmum yang benar-benar mau ngikutin gerakan sholat saya. Nah, kalau saya ruku, dia jangan berdiri. Kalau saya sujud, dia jangan ruku, kayak gitu kurang lebih. Berarti dalam arti tidak patuh ya. Sudah, Bang, berarti selama ini sudah tidak sesuai dengan koridor mungkin apa kan, yang abang berarti kan nggak satu visi misi, katanya kan udah saya bilang, tidak satu visi misi itu aja. bang, tapi anak-anak mempertanyakan nggak papa kemana, kok nggak Ada, aku kan siap tetap telepon. nggak maksudnya nggak ngasih tahu papa kemana, Keluar kota, istri udah bilang ayah keluar kota. selalu bilang sama anak kayak gitu. Anak juga ada ngerasa beda nggak sih bang? Ini kan anak gue ntar nonton gimana sih lo nanya begitu, tega amat sama gue. Abi kan akan menjadi korban nih. Abi mungkin ada yang ingin dikasih ke Oh iya maaf, habis. biar Ya, gini bang, anak tetap anak, nggak ada lagi itu istilah bekas anak, nggak ada, bekas istri mungkin ada. Nah, Om Bedu saya bilang, tetaplah pada koridor seorang ayah, ya, tetap menafkahi, tetap membesarkan, tetap memberikan pendidikan yang baik. Ya, jangan pernah lupa. Dan saya minta juga kemarin saya coba mediasikan, tidak ada pertengkaran di depan anak, tidak boleh gitu, karena akan mengganggu psikologi anak itu sendiri kan. Nah, jadi tetaplah bersama-sama walaupun tidak satu atap. Gitu. Itu sih bang. Oke. Ya, makasih. Masih teman-teman ya. Semoga kalian semua